Aduh deh, dicoba dulu. Ini rapi nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama dan utama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya yang begitu banyak untuk kita, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan belajar bersama Radio Disdik untuk tingkat SMP kelas 9. Salawat dan salam sejahtera bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada pagi hari menjelang siang ini, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berbahagia berkumpul bersama keluarga. Untuk mengawali materi kita pada pagi hari ini, Ibu ingin berkenalan dulu dengan kalian semua, sobat pintar di rumah masing-masing. Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu adalah salah satu pengajar di Sekolah Menengah Pertama SMP 287 Jakarta yang berlokasi di Jalan Sarbini 1, Pinang Ranti, Jakarta Timur. Dan Ibu mengajarkan mata pelajaran agama Islam kelas 9 dan kelas 7. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi sesuai dengan mata pelajaran yang saat ini kita pelajari, yaitu bagaimana kita beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Silakan bersiap-siap kepada anakku. Mungkin kalian sudah disiapkan buku paket, buku tulis atau catatan untuk mencatat hal-hal yang perlu dan dirasa penting untuk dicatat. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kalian di awal tadi, sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian tengah semester. Oleh karenanya, kalian harus lebih bersemangat lagi dalam belajar. Oke, kita akan masuk pada materi. Ya, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna dari hari akhir dari sisi agama dan makna mengimani hari akhir dalam konsep akidah Islam. Yang kedua, kalian dapat menguraikan rangkaian peristiwa hari akhir dan peristiwa yang pasti akan dilalui oleh manusia serta hikmah dalam mengimani rukun iman yang kelima ini. Yang ketiga, kalian dapat mengilustrasikan gambaran hari akhir berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan pertama, adakah hari kiamat itu terjadi? Nah, ini mungkin pertanyaan yang perlu dijawab melalui perenungan, melalui ilmu, melalui banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, tentu kita akan kita akan pelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan agama kita, yaitu bersumber dari
Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang berkaitan dengan hari kiamat atau hari akhir, nah, kita bisa lihat mungkin di buku paket kamu juga tertulis di sana, ya, Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada yang mesti kita bingungkan, karena memang di Quran adalah kitab yang sempurna, yang kepastiannya tidak bisa diragukan lagi, ya, tidak ada keraguan padanya. Nah, ini Allah bertutur dalam wahyunya, sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur mereka. Ini dalil yang menjadi rujukan bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Dan ini harus kita yakini. Kita sebagai seorang muslim, tentu kita akan kembali kepada materi rukun iman. Masih ingat? Rukun iman itu ada 6. Ya. Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita mulai materi ini dengan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Allah dan Rasulnya menyampaikan dalil, menyampaikan peristiwa akan datangnya hari kiamat ini mengaitkan dengan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, seringkali dikaitkan dengan rukun iman yang kelima. Man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan itu banyak sekali dalam Quran disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dilanjutkan dengan perintah atau hal-hal yang mesti dilakukan oleh kita sebagai umat muslim. Anak-anakku sekalian, materi rukun iman yang tentunya berkaitan dengan hari akhir ini yang menjadi pondasi dasar untuk kita mengimani iman-iman yang lain adalah beriman kepada Allah. Adanya Allah. Kita harus yakin dulu, benarkah Allah itu ada? Jawabannya ada dua. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Ibu akan sedikit bercerita. Ya, ada salah seorang Arab Badui, di mana Arab Badui ini yang tinggal di padang pasir. Satu ketika beliau melihat suasana padang pasir yang penuh dengan batu-batu terjal. Kemudian dia berkata, dia melihat ada kotoran unta di tengah padang pasir. Kemudian dia melihat jejak kaki orang yang berjalan. Kemudian dia memandang langit dengan hiasan bintang-bintang yang berkilau, dengan hiasan yang begitu indah. Kemudian dia melihat suasana malam yang begitu redup cahayanya. Lalu si Arab Badui ini menyampaikan kata yang singkat, yang sangat sederhana, yang boleh dikatakan sebagai logika yang bisa diterima oleh siapapun. Artinya apa? Kotoran unta membuktikan bahwa ada onta di padang pasir itu. Jejak kaki manusia menunjukkan ada orang yang lewat di padang pasir itu. Kemudian langit dengan bintangnya, malam yang gelap gulita, itu mustahil tidak ada yang menciptakan. Pasti ada zat yang maha menciptakan semesta alam ini. Tidak mungkin terjadi begitu saja.
Nah, kata-kata seorang Arab Badui ini yang begitu sederhana dan menurut kita memang ya biasa saja, tetapi memiliki makna yang begitu dalam ketika kita mengaitkan kehidupan sehari-hari itu dengan Allah. Kita kaitkan semuanya dengan hakikat kita hidup berada di dunia ini. Luar biasa. Dan ini menjadi salah satu bahan pemikiran kita, perenungan kita dalam memaknai iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, apalagi dalam suasana pandemi saat ini, kita dituntut untuk tenang, tidak panik, tidak gelisah. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, apabila kita yakin dan percaya Allah itu ada, Allah selalu ada bersama kita, dan Allah selalu membantu, memberikan pertolongan kita kepada kita seorang muslim, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita ragukan, gak ada yang perlu kita gelisahkan. Tidak ada rasa putus asa, yang ada hanya semangat dan semangat menjalani hidup. Dan ketika kita mengaitkan semua kehidupan kita ini dengan satu ayat ini saja, tentu kita akan mempunyai dorongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, di mana ketika ada kebaikan, dimanapun, ketika kita melihat ada peluang-peluang kebaikan, tentu kita tidak tinggal diam. Kita mengambil sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya amal perbuatan kita untuk menjadi bekal kita nanti di hari akhir. Anak-anakku sekalian, ketika kita bicara tentang hari akhir, mungkin kamu sudah banyak membaca ya, sebelum pertemuan hari ini kita sudah ada materi-materi tentang hari akhir sebagai pembuka ya, di mana dalam pembukaan ini materi tentang hari kiamat ini kita sudah pahami beberapa hal, yaitu kiamat itu pasti akan terjadi. Itu sudah menjadi satu keyakinan yang tidak boleh tidak harus ada pada diri kita. Kemudian hari kiamat itu terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada pengumuman atau tidak ada pengarahan sebelumnya bahwa akan ada hari kiamat. Ya, jadi memang Allah merahasiakan semuanya. Ya. Sekalipun Rasulullah, kekasihnya Allah, ketika ditanya oleh sahabat, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah tidak tahu. Dan ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk bersiap-siap menghadapi hari akhir ini dengan memperbanyak amal, ya, kemudian menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga Allah ridho dengan kita, hidup dan mati kita, kemudian kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Anakku sekalian, kita lanjutkan lagi. Orang yang meyakini, seorang muslim yang meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan dia yakin Allah itu selalu ada dalam kehidupannya, maka segala amal perbuatan yang dia lakukan, segala apapun yang dia lisankan, dia sampaikan kepada orang lain, tentu dia akan berpikir, kira-kira Allah ini ridho dengan ucapan kita, ridho tidak dengan perbuatan kita, maka dia akan berhati-hati untuk melakukan setiap perbuatan yang dia lakukan sehari-hari. Anakku sekalian, ketika kita sebagai seorang muslim beriman kepada hari akhir, kita akan melihat, mempelajari juga materi-materi tentang rukun iman ini, bukan hanya bersumber dari Al-Quran, tetapi juga dari hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah mengingatkan kita untuk iman kepada hari akhir ini dengan tiga perkataan, di mana rukun iman kepada hari akhir ini berkaitan dengan iman kepada Allah. Yaitu yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Rasul berkata, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata yang baik-baik saja atau diam. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting buat kita dalam mengimani hari akhir. Bahwa Rasulullah memerintahkan, menganjurkan, mengingatkan kita sebagai orang yang beriman untuk berkata yang baik-baik saja. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ada sebuah pepatah yang mengatakan diam itu emas. Tetapi diamnya kita untuk hal-hal yang memang daripada kita berkata yang buruk, lebih baik kita diam. Tapi untuk hal yang lain, di satu sisi, ketika kita melihat ada kemunkaran, kita melihat ada perbuatan zalim atau perbuatan maksiat, maka kita tidak bisa diam. Kita harus menyampaikan bahwa ketika perbuatan itu tidak baik, kita harus menyampaikan. Ya, katakanlah, walaupun memang harus konsekuensinya, ya kita mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ya dengan apa yang kita sampaikan. Karena kebaikan itu memang tidak selamanya diterima oleh orang. Tetapi bagi orang yang menerima dengan baik, tentu dia akan merasa, alhamdulillah ada yang mengingatkan saya. Begitu, ya. Nah, kita selalu berusaha berpikir positif, kita selalu menerima setiap apa yang orang lain sampaikan ke kita, baik itu kritik, saran ataupun masukan dari orang lain untuk kita, maka kita terima dengan baik, ya. Dan itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi alat bagi kita untuk mengoreksi, memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Kita lanjutkan. Kiamat sughra dan kiamat kubro. Nah, ini ada tanda-tandanya. Ternyata kiamat itu memang kita tidak tahu kapan terjadinya, namun Allah memberikan sinyal-sinyal buat kita kapan kiamat itu terjadi. Dan kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil atau sughra dan kiamat besar atau kiamat kubro. Apa saja tanda-tanda kiamat kecil itu atau kiamat sughra? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, terjadinya bencana alam di mana-mana. Nah, ini sudah kita pernah saksikan, ya, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, bahkan kita mungkin pernah merasakan terjadi bencana, ya. Dan saat ini memang sudah banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil itu, ya. Dan perlu kita sikapi bahwa bencana yang terjadi atau musibah yang terjadi pada diri kita tidak terjadi begitu saja, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai seorang muslim, kita punya keyakinan bahwa manusia hidup di dunia ini memang adalah tempatnya ujian. Dunia ini tempatnya untuk kita menjadi ladang untuk beramal. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, ya kita kembali lagi kepada Allah. Pasti dalam setiap ujian dan musibah itu ada hikmah dan ada kebaikan pada diri kita, asalkan kita bisa memandang setiap ujian itu dengan kacamata yang positif, dengan kacamata iman. Ya, itulah mengapa umat Islam itu tidak ada dalam kamus orang Islam itu yang putus asa, ya, yang sampai melakukan bunuh diri. Karena apa? Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Allah Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah memaafkan, Allah mengampuni dosa-dosa kita asalkan kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Allah akan mengampuni setiap perbuatan salah kita. Dan kita memang adalah manusia yang penuh dengan salah. Oleh karena itu Allah memberikan panduan berupa wahyu dan Rasul yang diutus, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadikan kedua pedoman ini sehingga kita bisa menghilangkan atau kita bisa mengurangi, paling tidak kita bisa belajar mengikuti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kemudian yang kedua,
terjadinya kebodohan merajalela, ya. Artinya di sini ya orang malas untuk belajar, malas untuk melakukan hal yang sifatnya sesuatu yang melelahkan, takut dengan tantangan dan ujian, sehingga yang namanya belajar, apalagi usia seperti kalian, usia produktif dalam belajar, itu malas itu menjadi satu penyakit, ya. Contohnya nih, PJJ kita mulai jam 8 pagi. Sebelumnya 1 jam, jam 7 itu kita sudah mulai tadarus buat yang muslim, kemudian doa pagi untuk yang non muslim. Itu kalau kita ya berusaha untuk tidak malas, ya. Artinya jangan sampai tuh jam-jam 7 pagi ketika misalnya sudah mulai PJJ dimulai, kalian masih tidur, ya. Jadi penyakit malas ini memang luar biasa ya bagi kita, terutama ya kita ya seorang muslim gitu ya. Kita punya konsep dalam hidup di mana Islam mengajarkan kita untuk bangun berpagi-pagi dan mencari rizki, keluar dari rumah untuk mencari rizki, kan begitu. Nah kalian dalam suasana seperti ini mungkin kita tidak keluar rumah ya, semaksimal mungkin kita tidak keluar rumah, artinya kita berada di rumah pun kita bekerja, kita belajar, ya. Nah, untuk menghindari jangan sampai kalian kebablasan ya, bangun sampai siang, bahkan kita kadang ada beberapa siswa juga yang ketika dihubungi mungkin sudah sholat subuh kemudian tidur kembali. Nah, ini harus kita lawan ya rasa malas itu, ya, sehingga kita tidak dicap menjadi anak yang bodoh, ya, karena kalian adalah generasi bangsa ini yang harus bukan hanya menjadi orang yang pintar, tapi juga harus menjadi orang yang cerdas, ya. Orang yang pintar banyak, tapi yang cerdas, beriman, bertakwa itu perlu diperjuangkan, ya. Nah, masa-masa kalian belajar saat ini, ya, belajar di rumah tentunya dengan bimbingan, arahan, ya, pengawasan dari orang tua kalian yang sangat diperlukan untuk kemajuan belajar kalian di rumah, itu menjadi tolak ukur keberhasilan belajar kalian, ya. Oleh karena itu, ya, ada sebuah cerita nih, sebuah cerita lagi. Ibu memang senang cerita sebenarnya ya, cerita di mana di masa sahabat, ada di masa sahabat, ya, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang sahabat yang bernama Amr bin As. Amr bin As ini termasuk orang yang bukan hanya pintar tapi sangat cerdas, ya. Di mana bumi dipijak, di situ dia harus jadi pemimpin. Dia nggak bisa jadi rakyat, tapi memang sudah dari lahirnya mungkin ya, dia memang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Amr bin As ini seorang panglima, seorang yang luar biasa, punya banyak sekali karya dalam hidupnya, dan hasil dari keilmuan yang dia miliki, ya, itu Eropa dan beberapa negara besar yang pada waktu itu menguasai negeri-negeri dikuasai oleh Amr bin As ketika beliau menjadi panglima perang di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kepandaiannya itu tentu tidak serta-merta begitu saja terjadi, ya. Tentu dengan perjuangan, dengan kesungguhan, dan dengan tips belajar yang luar biasa yang Rasulullah turunkan kepada sahabat-sahabatnya, sehingga melahirkan generasi-generasi yang hebat dan luar biasa, generasi yang kokoh. Dan ini bisa kita pelajari sejarah-sejarah itu, ya. Kalian menjadi generasi bangsa ini, kalian baca sejarah-sejarah kehidupan Nabi, ya, kisah-kisah zaman dahulu, ya, kisah para sahabat, itu akan menginspirasi, mendorong kalian untuk semangat belajar ketika malas itu datang menghampiri kalian, ya. Kemudian tanda kiamat yang ketiga, banyaknya pembunuhan secara sadis. Nah, ini sudah pernah dan bahkan kita saksikan sendiri ya, media-media
televisi, internet, dan banyak sekali ya sekarang teknologi sudah sangat canggih ya. Ketika ada pembunuhan di satu negara, kita bisa lihat langsung ya berita itu dengan sangat cepatnya. Nah, terjadinya pembunuhan di mana-mana ini menjadi salah satu tanda kiamat kecil. Kemudian tanda yang keempat yaitu khamar atau minum-minuman keras dan perzinahan terjadi secara terang-terangan. Ya, minum khamar seperti minum air putih. Ya, mabuk-mabukan dianggap bukan sebuah pelanggaran atau penyimpangan agama. Karena sudah menganggap tidak ada dosa dalam hidup ini. Ya, nah ini sebagai tanda kiamat kecil di mana kita harus menghindari. Ya, orang minum khamar ya seperti ya kita sehari-hari minum air putih itu berarti kan mabuk di hari-hari selama dia hidup itu dia melakukan perbuatan dosa. Dan khamar ini hati-hati ya, itu termasuk dosa yang sangat besar ya, yang pengampunannya pun harus taubat dengan taubatan nasuha. Ya, jangan sekali-kali kalian mencoba. Ya, makanya bergaul itu carilah teman yang bisa mengajak kamu kepada kebaikan. Dan perzinahan secara terang-terangan. Nah, perzinahan ini bukan hanya sekedar yang kita tahu ya, berhubungan seksual antara laki dan perempuan, tapi pintu pembuka perzinahan itu yang harus kita hindari. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang lebih hina lagi ya. Contohnya apa? Pintu yang bisa membuat kita melakukan perbuatan dosa sehingga kita melakukan perbuatan zina, yaitu ya pergaulan bebas ya. Tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan ya. Mungkin dalam bahasa anak-anak muda sekarang pacaran gitu ya. Nah, itu hindari itu. Tidak ada yang suka dengan lawan jenis kecuali kalau nanti kalian sudah siap membangun rumah tangga ya dengan bekal ilmu menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu ya. Hindari itu sehingga tingkat perzinahan pergaulan bebas bisa dihilangkan di negeri kita ini. Tanda selanjutnya yaitu seorang budak melahirkan tuan. Maksudnya apa nih? Banyak sekali, marak sekali sekarang anak-anak yang tidak memahami ya, memahami posisi dia sebagai seorang anak ya. Artinya seorang anak seperti tuan, ayah ibu dianggap seperti budak. Nah, itu termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Di mana anak yang durhaka ini tidak pantas masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak layak masuk surga, tapi di dunia pun akan mendapatkan siksaan yang luar biasa ya. Nah, jadilah kalian anak-anak yang mampu membahagiakan orang tua kalian bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, menjadi kebanggaan orang tua kamu di dunia dan di akhirat ya. Ini tanda selanjutnya. Kemudian maraknya fitnah di mana-mana ya. Fitnah di mana-mana kita sudah saksikan saat ini ya, di berbagai belahan dunia ya. Bagaimana fitnah itu terjadi dengan begitu masifnya ya. Contoh misalnya wanita-wanita yang membuka auratnya dengan bebas ya, pergaulan bebas, seks bebas, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, justru merasa bangga dengan prestasi perbuatan dosanya. Bahkan dia posting ya tanpa merasa bersalah. Nah, itu terjadi fitnah itu di mana-mana, menjadi salah satu tanda kiamat kecil. Kemudian gedung yang menjulang tinggi, artinya apa? Ada orang yang ketika masa mudanya atau masa seorang yang tinggal di desa, di kampung, kemudian menjadi orang sukses, kemudian dia membuat atau membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi ya, tapi tidak didasari oleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari tanda kiamat kecil. Kemudian amanah yang disia-siakan. Artinya untuk mencari orang yang jujur di masa
akhir zaman itu sulit untuk dicari. Cari orang yang jujur, cari orang yang amanah ketika diberikan kekuasaan. Itu sangat sulit sekali dicari. Nah, ini menjadi salah satu tanda kiamat kecil. Kemudian yang terakhir, waktu berjalan terasa begitu cepat. Nah, ini kita rasakan sendiri ya. Tiba-tiba sudah sore, awalnya ini masih pagi, tahu-tahu udah sore, udah siang ya. Jadi waktu itu makin hari makin terasa begitu cepat. Ya, mungkin pagi ini kamu berencana ingin misalnya nih yang biasa sholat duha. Tiba-tiba jam segini nih, tahu-tahu udah sore gitu ya. Waktu terasa begitu cepat. Ya, nah itu kita sebagai seorang muslim, kita berusaha ya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, apalagi kalian lebih banyak berada di rumah, manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk kebermanfaatan hari-hari kamu agar menghasilkan suatu karya ya yang bisa membawa kebaikan bagi dirimu dan orang lain. Contohnya ya, ketika kamu di rumah, misalnya yang perempuan ya, yang putri nih, ketika kamu selesai belajar, PJJ selesai ya, kemudian tugas-tugas pribadi kamu sebagai seorang pelajar setelah selesai, apakah mesti harus selalu kamu bersantai-santai, bersenang-senang? Tentu tidak ya. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Contoh misalnya membantu orang tua di rumah misalnya ya, yang awalnya mungkin waktu sekolah kamu belum bisa masak, nah sekarang kamu bisa membantu orang tua kamu belajar masuk ke dapur, gimana cara memasak sayur ketika orang tuamu mungkin sedang sibuk atau orang tuamu sedang kurang sehat misalnya ya, kamu bisa menggantikan posisi orang tuamu, ibumu, untuk membuat masakan untuk adik-adik kamu, kakak, keluarga kamu, ayah dan ibu kamu ya. Nah, itu waktu yang begitu berharga di rumah kamu manfaatkan sebaik-baiknya ya. Untuk yang laki-laki sama seperti itu juga ya, bisa kamu lakukan banyak hal untuk memberikan hal-hal yang bisa membuat kamu lebih kreatif lagi ya. Oke, selanjutnya tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini kiamat besar ya, ada dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa kiamat besar itu tidak akan terjadi kecuali beberapa hal ini ya, dimana dalam meyakini, mengimani hari kiamat ini tentu kita butuh perenungan ya, bukan hanya sekedar teori saja, tetapi kita butuh perenungan ya. Kalau kita malam mungkin sudah waktunya istirahat ya, waktunya kamu tidur ya, jangan langsung tidur gitu ya. Kamu coba renungkan apa yang sudah kamu lakukan hari ini, apa saja yang sudah kamu perbuat, kebaikan-kebaikan apa yang sudah bisa kamu lakukan, kemudian perbuatan apa yang sekiranya tidak pantas kita lakukan gitu ya. Kita jadikan malam ini renungan untuk evaluasi diri kita ya. Dimana setelah kita melakukan perenungan itu tentu ya kita akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Untuk apa kita dilahirkan? Untuk apa kita ada di dunia ini? Gitu kan? Tujuan kita apa? Dan kemana kita akan? Tujuan kita mau kemana? Gitu ya? Dari mana? Kemana? Tujuannya untuk apa? Nah, itu kita renungkan di masa-masa seperti ini, di masa-masa sulit, kita ruang gerak kita terbatas. Nah, ini banyak sekali kesempatan untuk kita melakukan perenungan, sehingga itu akan mendorong kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Anakku sekalian, kita lanjutkan lagi. Kiamat yang dikatakan itu pasti akan terjadi ya, adalah sebuah keyakinan yang mesti kita yang mesti hadir dalam hati kita, bahwa kehidupan dunia ini pasti akan binasa. Kehidupan dunia ini pasti akan selesai. Ada batas waktunya, dan kemudian Allah akan tegakkan
satu kehidupan yang baru, yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat, di mana di situ manusia akan merasakan awal kehidupan yang sesungguhnya. Ya, bahkan dalam Quran juga dijelaskan, ya, bahwa Allah menjelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Artinya kesenangan yang menipu ini adalah dengan begitu indahnya kehidupan dunia dengan kacamata kita, semuanya itu akan binasa. Semua itu hanya sifatnya sementara, ya, dan akan berakhir, dan pasti akan berakhir. Berbeda dengan kehidupan akhirat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, bahwa kesenangan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat nanti. Ya, amal yang kita lakukan tidaklah sebanding dengan apa yang Allah akan berikan untuk kita. Jadi bertahanlah untuk kesusahan, untuk ujian di dunia ini yang sifatnya sementara, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang sempurna. Ya, kita lanjutkan kembali. Di sini ada yang tertinggal mungkin ya, salah satu kiamat kecil yang belum sempat ibu tulis ya, yaitu kematian, al-maut. Ya, itu salah satu tanda kiamat kecil, yaitu al-maut. Ya, mati. Setiap manusia pasti akan mati. Siapapun itu, siapapun dia yang namanya makhluk bernyawa, ketika dia merasakan lahir, dia akan merasakan itu kematian. Cuma kita tidak tahu kapan kematian itu akan menghampiri kita. Sebagaimana Allah jelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Al-maut. Apa itu mati? Mati itu adalah pemisah kesenangan di dunia. Pemisah antara kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan dan menjadi awal kehidupan yang abadi. Pintu gerbangnya menuju kehidupan akhirat itu adalah al-maut. Ya. Bagaimana kita menyikapi kiamat kecil al-maut ini? Kita yang merasakan nih, suatu saat kita akan dijemput oleh malaikat maut, ya, yang kita rasakan sendiri, ya. Tidak ada yang bisa membantu kita, siapapun dokter yang hebat manapun, ketika malaikat itu kan datang menghampiri kita, ya, itu kita yang merasakan tuh. Tapi ya, Allah menjelaskan ya bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal kita, ya, untuk kita bawa ya ke dalam kehidupan kita yang abadi ini. Ya, jadi mati ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Ya. Senang tidak senang, suka atau tidak suka, ya, siap atau tidak siap, ya, mati itu pasti akan menghampiri kita. Oleh karena itu kita memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, ya kita persiapkan ya dengan semaksimal mungkin. Oleh karenanya kita ada itu pelajaran sebelumnya ya, pelajaran optimis, ikhtiar, tawakal. Kita harus senantiasa semangat dalam menggapai kebaikan, ya. Masalah hasil dari usaha kita itu adalah urusan Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha saja. Sisanya Allah yang punya kuasa, ya. Nah, itu oleh karena itu menyikapi iman kepada takdir ini akan menjadi amunisi buat kita menghadapi setiap ujian yang kita hadapi saat ini. Kita lanjutkan kembali tanda-tanda kiamat besar. Ya, tanda-tanda kiamat besar ini waktunya pun kita tidak tahu, ya, tetapi sinyal untuk kiamat besar ini sudah Allah jelaskan dalam Quran, ya. Yang pertama, keluarnya Imam Mahdi, ya, keluarnya Imam Mahdi yang nanti dijelaskan dalam Quran itu. Imam Mahdi ini akan menjadi pembela bagi umat Islam, ya. Yang selanjutnya, tidak ada lagi yang mau menerima sedekah, ya, karena begitu sejahteranya manusia di akhir zaman, dia menjelang datangnya hari akhir, nggak ada lagi orang-orang yang susah, yang minta-minta, ya, yang menerima zakat, itu udah nggak ada lagi. Semua manusia itu dalam keadaan
mewah, dalam keadaan berkecukupan. Yang ketiga, bertiupnya angin yang membinasakan. Ya. Jadi nanti ketika hari kiamat itu akan datang, ada angin yang sepoi-sepoi, angin yang membuat kaum muslimin itu tertidur, bukan tertidur tapi membinasakan semua kaum muslimin ketika ada angin, ya, angin yang bertiup. Itu nyawa seluruh kaum muslimin itu Allah matikan dalam keadaan secara serentak. Agar apa? Agar kita sebagai seorang muslim itu tidak tersisa, ya, tidak merasakan bagaimana dahsyatnya huru-hara hari akhir itu. Jadi Allah binasakan. Kemudian runtuhnya Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, ya, yang setiap saat itu manusia jutaan orang bertawaf di sana, itu satu saat nanti akan hancur, ya. Dan kemudian diangkatnya Al-Quran. Diangkatnya Al-Quran apa? Tulisannya, ya. Quran yang kita pegang saat ini, yang kita baca saat ini, yang jumlahnya 30 juz dengan tulisan Arab yang begitu indah, satu saat nanti hanya tinggal tulisan saja. Maksudnya apa? Hanya menjadi bacaan saja dan tidak menjadi petunjuk bagi kaum muslimin, ya. Bahkan hanya dibuat sebagai seperti lantunan-lantunan yang tidak bermakna. Artinya Quran hanya sebatas dibaca saja, tidak diamalkan dalam keseharian. Nah itu, bahkan nanti Al-Quran hanya sekedar kertas saja, tulisannya sudah Allah angkat, ya. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat artinya di arah yang berlawanan. Nah itu bisa kita bayangkan, ya, mungkin dengan kacamata kita sebagai seorang manusia, tentu berbeda dengan kejadian sesungguhnya nanti, ya. Kalau kita lihat adanya gempa bumi di mana-mana, kita dengar berita ada tsunami, itu rasa takut itu akan muncul. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Gitu kan? Nah ini matahari terbit di tempat arah terbenamnya. Tentu alam semesta ini tidak seimbang. Artinya Allah menciptakan alam semesta ini tentu dengan perhitungan yang sangat matang. Ya, tidak ada tuh gesekan antara bumi dengan bulan, antara matahari dengan bintang, ya, sehingga semua beredar pada porosnya dan kita bisa menyaksikan begitu kekuasaan kebesaran Allah yang tiada tandingnya. Dan itu membuat kita, salah satunya, ya, bisa membuat keimanan kita semakin bertambah, ya. Oleh karena itu dalam Quran juga Allah mengingatkan kita untuk selalu menjadikan momentum sehari-hari kita ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anakku, kita sebagai seorang muslim memang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengoreksi, mengevaluasi, ya, melihat diri kita, ya, sudah sejauh mana amal ibadah kita, sehingga kita ketika nanti saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menghilangkan, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang Allah memang larang. Ya, jangan mencoba untuk melakukan perbuatan maksiat, ya. Contohnya misalnya nih, satu contoh aja nih. Nah, kalian yang masih baligh, ya, baru baligh atau mungkin sudah 2 atau 3 tahun baligh, kalian melihat sekeliling kalian mungkin ada yang merokok, ya. Kalian coba-coba gitu, ya, pengen tahu gimana rasanya, itu lebih baik tidak, ya. Jauhi orang, teman yang sudah mulai bermain-main dengan perbuatan yang dimakruhkan. Minimal makruh, ya, merokok itu. Bahkan ada yang mengharamkan, ya, minimal itu makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kenapa yang dibenci oleh Allah kita lakukan, gitu, ya. Jadi jangan mencoba, ya. Kita hindari, jauhi hal-hal yang Allah tidak suka. Lanjut, terbitnya matahari dari barat. Kemudian kabut tebal selama 40 hari 40 malam, ya. Jadi suatu saat nanti, ya, menjelang kiamat besar itu
alam semesta raya ini terjadi gelap gulita selama 40 hari 40 malam dengan asap, ya Allah alam ya, kabut yang tebal, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Bahkan nanti dijelaskan setiap aktivitas kita itu bekerja dengan cara manual. Kalau sekarang teknologi udah sangat canggih sekali ya. Nanti satu saat akan terjadi masa di mana manusia semuanya melakukan kehidupan sehari-hari dengan cara manual. Misalnya kalau sekarang kalau kita numbuk pakai blender, nanti numbuk pakai batu gitu. Contoh ya, misalnya gitu. Ya, kita jalan sekarang naik ke atas pakai lift, besok jalan naik ke atas jalan biasa, ya. Begitu, artinya hal-hal yang biasa kita lakukan dengan cara yang mudah nanti akan menjadi sangat-sangat sulit, ya. Kemudian keluarnya Dajjal. Kalian sudah sering dengar ya kata-kata Dajjal. Dajjal itu apa sih gitu ya. Ini seorang Dajjal itu ya dikatakan makhluk yang bermata satu gitu ya. Dan dia membuat kerusakan, fitnah di mana-mana ya. Kemudian membuat orang, manusia menjadi murtad. Itu Dajjal. Ya, makanya kaum muslimin semuanya pada saat itu dimatikan oleh Allah dulu. Ya, dengan bertiupnya angin sepoi itu. Ya, jangan sampai kita menemukan Dajjal ya. Kemudian munculnya dabbah. Dabbah itu hewan melata yang keluar dari perut bumi ya. Hewan-hewan aneh gitu ya, makhluk aneh ya, yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Itu salah satu kiamat besar. Dan yang terakhir turunnya Nabi Isa ya. Nah, dalam beberapa literatur turunnya Nabi Isa untuk mendamaikan negara, mendamaikan alam ini. Kemudian Nabi Isa menjadi pemimpin pada saat itu. Oke, itu sekilas tentang tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar yang mungkin bisa menjadi referensi buat kita semua ya. Selanjutnya, tahapan perjalanan manusia setelah kematian. Tahapannya ya. Mulai dari kita ada dalam perut ibu kita ya. Sebelumnya kamu belum lahir tuh ya. Sebelum kamu usia sekarang nih 15 tahun, sebelumnya kamu nggak ada nih. Ya, kemudian dengan izin Allah, qadarullah kamu lahir. Karena ada ayah dan ibu kamu ya. Kemudian kamu dilahirkan ya, masuk ke alam yang baru yaitu alam dunia. Sebelumnya masuk ke alam apa tuh? Ada di alam di rahim ibu kamu ya. Kemudian setelah 9 bulan 10 hari keluarlah kamu ya, masuk ke alam dunia yang saat ini kita jalani. Sehingga sampai batas waktu yang ditentukan, Allah menjemput kita ya, malaikat Israel menjemput nyawa kita. Sampailah kita ke alam yang baru, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur ini adalah masa di mana kita menanti ya, menanti saat datangnya hari kebangkitan. Ya. Di mana alam kubur ini dari sejak manusia pertama yang Allah ciptakan ya, yang Allah hadirkan di alam semesta ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir nanti ya, yang Allah ciptakan semua ya, tanpa terkecuali satupun ya. Mereka yang berada dalam kubur-kubur mereka, Allah sanggup mengembalikan lagi ya. Allah sanggup menghidupkan kembali ya. Itu yang kedua. Ya, tahapan pertama tadi setelah kita masuk ke alam dunia yang saat ini, kemudian kita mengalami kematian ya. Orang yang mati bagaimanapun keadaannya ya, mau mati di laut, mati dengan cara tertabrak mungkin kendaraan, kecelakaan ya, atau mati dengan cara yang mengenaskan sekalipun ya, satu saat nanti ya Allah mampu ya mengembalikan tulang belulang manusia itu kembali seperti semula ya. Yang kedua, alam kebangkitan ya.
alam kebangkitan maksudnya hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Ya, setelah manusia mengalami kematian kemudian berada dalam kubur-kubur mereka, satu saat nanti ya, dengan izin Allah, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil ya, itu meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya ya. Yang pertama tadi ketika alam semesta ini hancur luluh, itu sangkakala yang pertama. Sangkakala yang kedua yaitu Allah menyuruh malaikat Israfil, malaikat Israel, ya, untuk mengembalikan semua manusia nih yang dari dalam kubur mereka yang sudah menjadi tulang belulang untuk dibangkitkan oleh Allah, ya, untuk dikumpulkan dalam satu tempat yaitu yang disebut dengan padang mahsyar, ya, yaitu padang mahsyar, satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mampu menampung ya, satu tempat menampung seluruh manusia di padang yang sangat luas untuk menanti masa penghizaban, ya, di mana manusia pada saat itu dalam keadaan rupa yang bermacam-macam, ya, ada yang wajahnya berseri-seri, ada yang wajahnya muram, ada bahkan mata yang selalu menangis sehingga mengeluarkan air mata darah pada saat itu. Namun ada juga manusia yang wajahnya cerah berseri. Siapa itu? Mereka lah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena amal perbuatannya di dunia ini. Selanjutnya, yaumul hisab atau hari perhitungan, ya. Nah, sebelum amal kita dihitung oleh Allah, kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa manusia itu berdesak-desakan, ya. Kemudian seolah-olah matahari itu berada di atas ubun-ubun kita, ya, jaraknya sangat dekat, saking panasnya padang mahsyar itu, ya. Tapi Allah memberikan perlindungan syafaatnya kepada orang yang beriman, ya. Kemudian setelah menanti waktu yang begitu lama, tibalah masa perhitungan amal, ya. Dan dalam masa penghitungan amal ini waktunya sangat lama sekali, ya. Mungkin ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun, entah lamanya seperti apa, wallahu a'lam bishawab, ya. Masa perhitungan di mana amal manusia itu akan dihitung, mana yang perbuatan amal yang baik, mana amal yang buruk, kemudian nanti akan ditimbang, yang namanya ditimbang, yaitu yaumul mizan, ya, hari penimbangan, di mana akan diperlihatkan semua, ya, amal perbuatan kita yang kita sembunyikan di dunia ini, yang kita tidak ingin orang lain tahu, nanti suatu saat akan Allah buka tabir semua amal perbuatan kita, ya. Kemudian kalau saat ini mungkin ada CCTV, ya, di setiap ruangan, ya, kita khawatir dengan apa yang kita lakukan, tapi nanti di hari akhir CCTV-nya langsung Allah yang bicara, ya. Mulut kita nggak bisa bicara. Dulu di dunia kita masih bisa ngomong, ya, anggota badan kita nggak bisa bicara, tapi satu saat nanti di hari kiamat justru mulut kita terkunci, ya, yang bicara justru tangan kita, mata kita, kaki kita akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, ya. Nah, itu kemudian setelah dihitung, ditimbang, nah yang terakhir yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Di surga hanya ada dua tempat, ya, surga atau neraka. Nggak ada lagi tempat, ya. Siapa yang masuk ke surga, siapa yang masuk neraka, nah, dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan tempat yang terbaik di sisinya, dengan air sungai yang mengalir, dengan taman-taman yang indah, yaitu sebagai tempat kembali mereka, ya, yaitu surga. Tapi surga ini tidaklah didapat dengan cara yang mudah,
ya, penuh dengan ujian, penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, di dunia ini. Makanya ketika kita bermimpi, ketika kita berangan-angan, ketika kita bercita-cita ingin selamat di akhirat, di dunia harus bersiap-siap menerima segala ujian, cobaan, ya, tantangan hidup, ya, jangan pernah mengeluh, ya. Artinya memang dunia ini tempatnya ujian, ya. Kapan itu ujian bisa berakhir? Nanti ketika maut itu menjemput kita, barulah kita bisa beristirahat. Ya, bagi orang yang beriman, istirahat kita ya itu maut. Ya, dunia ini tempatnya berpacu untuk mazru'atul akhirah yang dikatakan oleh Rasul bahwa wamalah dalam sebuah hadis dunia ini adalah tempat ladangnya beramal, ya, ladangnya amal. Kita beramal, mengumpulkan amal kebaikan, kemudian nanti hasilnya kita tuai di akhirat, begitu, ya. Kemudian selanjutnya surga juga punya tingkatan-tingkatan, ya. Ada tingkat surga itu ada tujuh tingkatan, ya. Yang tertinggi surga Firdaus. Surga Firdaus yang di Quran itu sering disebut-sebut, ya. Ada surga Firdaus, ada surga Adnan, ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, ya, Yaumul Khulud, jannah yang bernama Darussalam, ya. Kok ibu jadi lupa nih, ya. Ada 7 tingkatan surga. Orang yang masuk surga di surga yang paling bawah, mereka iri dengan orang yang masuk surga di lantai 2, ibaratnya di tingkatan yang kedua. Begitu pula yang kedua, iri, ingin dapat surga yang lebih tinggi lagi. Itu udah masuk surga aja udah alhamdulillah gitu, ya. Tapi ketika nanti di akhirat, ya, semua merasa iri, ya. Kenapa tidak dulu saya beramal dengan iman kepada Allah dengan amal yang sebaik-baiknya. Ya, tapi penyesalan di akhirat itu nggak ada gunanya, ya. Menyesalnya di sini, ya, untuk kemudian kita memperbaiki amal kita, niat kita, ya. Ketika kita Allah diberikan waktu dan kesempatan untuk beramal, ya, sebelum nyawa kita ada di tenggorokan kita, gitu, ya. Kesempatan untuk kembali kepada Allah masih sangat terbuka lebar. Ya, kesempatan kita untuk bertaubat, ya, mohon ampun kepada Allah masih terbuka lebar. Artinya jangan nunggu. Jangan nanti nunggu sudah tua baru gitu, ya, enggak. Karena maut enggak ada yang tahu, bisa jadi yang lebih muda lebih duluan meninggal dunia daripada yang tua gitu kan, ya. Nah, oleh karena itu gunakan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya pembalasan yang kedua di neraka. Nah, neraka ini tempat yang sangat tidak enak, nggak pernah menyenangkan, nggak ada sedetik pun rasa lega, rasa nyaman, tidak ada, ya. Beda dengan di surga. Surga itu tempat yang nyaman, tenang, ya. Tidak ada yang namanya gelisah, ya, keringetan gitu, atau hal-hal yang nggak enak pokoknya yang kita rasakan di dunia ini nggak ada, di surga nggak ada, ya. Apapun yang kita inginkan, ya, di surga ada, ya, gitu. Nah, berbeda dengan neraka, ya. Neraka tempat kembalinya orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, yang dikatakan yang membangkang kepada Allah, tempatnya di neraka. Dan neraka pun ada tingkatannya sama, ya. Neraka yang paling serem, ya, yang neraka neraka jahanam, ada neraka wail, ada neraka sakor, ya, ada lagi neraka hutomah, ya. Itu masing-masing tuh ada kapling-kaplingnya tuh. Yang nggak sholat misalnya masuk ke neraka sakor. Neraka wail buat orang-orang yang lalai, sholatnya belakangan, tantar gitu, ya. Sholat zuhur jam 12, kamu sholat jam 3, udah tinggal waktu asar berapa menit lagi kamu baru sholat zuhur. Itu ada tempatnya tuh, tempatnya neraka wail, ya. Ada lagi neraka hutomah yang apinya menyala-nyala gitu, ya. Nah, itu mengerikan sekali, ya. Kita nggak usah lah membayangkan bagaimana neraka itu. Kita terkena api aja nih lagi masak, ya. Itu sakitnya bukan main, ya. Bukan main sakitnya, ya. Ya, selanjutnya. Oke, anak-anakku, ibu rasa sampai di sini dulu, ya. Oh ya, masih ada satu lagi, ya, satu slide lagi.
Apa hikmah? Hikmah kita beriman kepada hari akhir. Kita sebagai seorang muslim, ya, tentu harapan kita, tujuan kita yang paling utama dapatkan ridho Allah, kan gitu. Ya, anak dapat ridho Allah ketika orang tua ridho kepada kita, kan gitu. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Nah, ambillah ridho Allah ridhonya orang tua kamu. Ya, orang tuamu ridho dengan kamu, insya Allah surga bisa kamu dapatkan. Ya, nah, jangan sampai kamu mencari jarum dalam jerami, dicari ridho manusia dulu. Nggak salah, nggak mungkin ya kita bisa mendapatkan kesenangan dari orang lain. Ya, biar orang semua senang dengan kita itu nggak mungkin, hal yang mustahil. Tapi mencari ridhonya Allah itu yang paling utama bagi seorang muslim. Ya, masih ingat cerita tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya? Siapa? Uwais Al-Qarni. Nah, ini menjadi satu rujukan ya buat kalian ya. Uwais Al-Qarni ini adalah manusia yang dirindukan oleh langit ya. Malaikat semua ikut memandikan jenazahnya ya. Luar biasa kalau kita mengingat kembali cerita Uwais, ibu kadang suka, padahal sering baca ya, itu berlinang air mata ya. Luar biasa kedudukan orang tua itu ya. Jadi kita sebagai anak ini bukan orang tua itu mengharapkan ingin balasan dari anak karena orang tua sudah membesarkan kamu, tetapi kewajiban kita lah sebagai anak ya untuk menghormati, menyayangi, apalagi orang tua kalau yang sudah renta, sudah tua ya, itu wajib sekali kita lindungi, kita jaga ya, jangan sampai hatinya terluka karena sikap dan ucapan kita ya. Nah, hikmah yang pertama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi motivasi kita ketika kita ingat akan adanya hari akhir. Yang kedua, dengan beriman kepada hari akhir, kita tentu akan termotivasi untuk melakukan kebaikan, melakukan amal kebaikan ya. Ketika ada peluang kebaikan, jangan kamu lewatkan. Misalnya ada peluang nih, ini ada di Instagram atau di ini ada, ini ada, silakan yang mau transfer rekening ini untuk membangun masjid misalnya. Nah, jangan sampai kamu ketinggalan ya. Lakukanlah itu semampu kita ya. Karena apa? Amal soleh ini akan mengantarkan kita ya menuju ampunan Allah. Yang ketiga, senantiasa mohon ampun kepada Allah ya. Banyak-banyak istighfar. Dengan kita iman kepada hari akhir, kita juga akan selalu ingat dengan kesalahan yang kita lakukan. Jadi kebaikan tuh kalau bisa dilupakan ya. Kita melakukan kebaikan, lupakan. Yang kita ingat tuh kesalahan kita, kekurangan kita, sehingga kita selalu memperbaiki diri. Ya, mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak istighfar ya. Itu. Kemudian menyadarkan bahwa akan ada kehidupan yang kekal dan abadi. Ya. Kita akan paham, kita akan tergugah hati kita bahwa oh ya, ini dunianya cuma sementara gitu ya. Akhirat yang harus kita perjuangkan gitu ya. Bagaimana agar kita selamat nanti di akhirat. Ya, itu hikmah dari kita beriman kepada hari akhir. Ya, mungkin ini saja anakku yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan ya. Yang benar datangnya dari Allah. Ya, yang salah tentu dari ibu ya, dengan segala kekurangan ibu mohon dimaafkan ya. Sebelumnya mungkin nanti ada satu pertanyaan buat kalian ya. Ya, dari hasil pembelajaran hari ini ya, kita bisa merenungkan ya, setiap musibah, setiap ujian yang kita hadapi ya, itu harus kita benar-benar harus kita hadapi ya dengan tulus ikhlas, dengan ridho kita terima bahwa ini menjadi bagian dari takdir kita dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memberikan kita cara ya bagaimana kita menghadapi setiap ujian dan tantangan ya. Nah, Rasulullah sebagai teladan kita ya, memberikan panduan kepada kita gimana caranya menghadapi ujian seperti saat ini nih ya. Bagaimana cara kalian ya menghadapi pandemi COVID-19 ini misalnya ya. Kemudian kalian kaitkan dengan iman kepada hari akhir. Coba komentar kalian seperti apa di live chatnya. Silakan kalian berkomentar di situ dengan komentar yang baik ya, dengan kata-kata yang bijak. Artinya kaitkanlah kondisi
ya pandemi ini, di saat kalian berada di rumah, ya dibatasi ruang gerak kita, kemudian kaitkan dengan keberadaan Allah, keberadaan hari akhir, ya. Nah, bagaimana kamu menyikapinya? Ya, silakan dikomentari, ya. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan untuk kesempatan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.